Selamat siang, perkenalkan, saya Rina Margaret Tambun, mahasiswa dari jurusan akuntansi, program studi akuntansi keuangan publik, Politeknik Negeri Medan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan subtopik dari bab audit siklus persediaan dan pergudangan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan subtopik fungsi bisnis dalam siklus persediaan dan pergudangan. Topik pembahasannya yang pertama pemrosesan pesanan pembelian, yang kedua penerimaan bahan baku, yang ketiga penyimpanan bahan baku, yang keempat pemrosesan barang, yang kelima penyimpanan barang jadi, dan yang keenam pengiriman barang jadi. Nah, langsung saja. Siklus persediaan dan pergudangan merupakan siklus yang unik karena berhubungan erat dengan siklus transaksi lainnya. Fungsi bisnis yang pertama, pemrosesan pesanan pembelian. Siklus persediaan dan pergudangan dimulai dengan akuisisi bahan baku untuk diproduksi. Pengendalian yang memadai atas akuisisi harus digunakan untuk persediaan bahan baku dan barang jadi. Formulir yang digunakan untuk permintaan kepada Departemen Pembelian untuk memesan persediaan adalah permintaan pembelian. Fungsi bisnis yang kedua yaitu penerimaan bahan baku. Departemen Penerimaan akan membuat laporan penerimaan yang menjadi bagian dari dokumentasi sebelum pembayaran dilakukan. Setelah dilakukan inspeksi, bahan itu dikirim ke ruang penyimpanan dan salinan dokumen penerimaan diserahkan ke bagian pembelian, ruang penyimpanan, dan utang usaha. Fungsi bisnis yang ketiga yaitu penyimpanan bahan baku. Setelah diterima, bahan baku disimpan di ruang penyimpanan. Ketika departemen lain memerlukan bahan baku untuk produksi, personil ruang penyimpanan akan menyerahkan permintaan bahan baku yang telah disetujui. Dokumen permintaan tersebut akan digunakan untuk memperbarui file induk persediaan perpetual dan mencatat transfer dari bahan baku ke akun barang dalam proses. Fungsi bisnis yang keempat yaitu pemrosesan barang. Pemrosesan persediaan sangat bervariasi dari perusahaan ke perusahaan. Perusahaan menentukan item dan kuantitas barang jadi yang akan dibuat berdasarkan pesanan khusus dari pelanggan, peramalan penjualan, tingkat persediaan barang jadi yang telah ditentukan sebelumnya, dan operasi produksi yang ekonomis. Departemen Pengendalian Produksi secara terpisah bertanggung jawab atas penentuan jenis dan jumlah produksi, pengendalian bahan sisa, pengendalian kualitas, dan perlindungan fisik terhadap barang dalam proses. Sistem akuntansi biaya yang memadai merupakan bagian yang sangat penting dari pemrosesan fungsi barang. Catatan akuntansi biaya terdiri dari file induk, spreadsheet, dan laporan yang mengakumulasikan biaya bahan, tenaga kerja, serta overhead. Fungsi bisnis yang kelima yaitu penyimpanan barang jadi. Ketika barang jadi telah selesai, barang disimpan untuk menunggu pengiriman. Perusahaan dengan pengendalian yang baik akan menyimpan barang jadi dengan pengendalian fisik yang terpisah di wilayah dengan akses terbatas. Pengendalian barang jadi seringkali dianggap sebagai bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Fungsi bisnis yang keenam yaitu pengiriman barang jadi. Pengiriman barang jadi merupakan bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Pengiriman aktual barang kepada pelanggan dalam pertukaran dengan kas atau aset lainnya, seperti piutang usaha,
menciptakan pertukaran aset yang diperlukan untuk memenuhi kriteria pengakuan pendapatan. Pengiriman aktual merupakan pemicu untuk mengakui piutang usaha dan penjualan terkait sistem akuntansi. Jadi, pengiriman barang jadi harus diotorisasi oleh dokumen pengiriman yang telah disetujui secara layak. Sekian dari yang dapat saya presentasikan. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan sampai selesai. Semoga bermanfaat.